Sore itu, lorong sekolah terasa lebih lengang daripada biasanya. Cahaya matahari yang mulai turun memantul di lantai yang mengkilap, memanjang seperti garis waktu yang bergerak pelan. Rania berjalan sambil memeluk buku catatannya, seolah benda itu satu-satunya hal yang masih bisa ia genggam di tengah kepalanya yang riuh. Ia tidak sedang dikejar waktu, ia sedang dikejar pikirannya sendiri. Ketika hujan turun, ruang kelas berubah menjadi tempat yang dingin namun damai. Rania duduk di bangku paling belakang. Nilai ulangan di tangannya seperti noda yang sulit hilang. Bukan sekali dua kali ia gagal, tapi kali ini rasanya berbeda, lebih menusuk, lebih berat. Ia bertanya pada dirinya, "Sejak kapan aku tidak percaya pada diriku sendiri?" Rania naik ke atap sekolah, tempat yang selalu berhasil membuat dunia terasa lebih kecil. Saat pintu atap berderit, Dava muncul. Teman sekelasnya itu tidak membawa banyak kata, hanya sebotol minuman dan tatapan yang seperti memahami tanpa perlu penjelasan. Ia duduk di samping Rania, memberi ruang tanpa memaksa cerita. Dalam diam itu, Rania akhirnya menghela nafas panjang, nafas yang sudah ia tahan selama berminggu-minggu. Langit berubah warna perlahan, seindah emosi manusia yang tidak pernah tetap. Rania mulai berbicara tentang rasa takut, tentang kecewa pada diri sendiri, tentang tekanan yang tak henti datang dari segala arah. Sebagai penulis, aku melihat bagaimana kalimat yang ia keluarkan bukan sekedar kata, melainkan beban yang jatuh satu persatu. Dava tidak menjawab cepat, ia hanya berkata pelan, bahwa kadang manusia bukan kalah oleh dunia, melainkan oleh pikiran yang terus mengulang kegagalan. Dan saat kalimat itu jatuh, Rania tersenyum kecil, senyum pertama yang hadir hari itu. Ketika kota menyalakan lampunya, Rania berdiri dan menatap jauh ke depan. Ada pantulan bintang di matanya. Bukan tanda bahwa masalah hilang, tetapi tanda bahwa ia mulai menemukan jalannya kembali. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun penting, bahwa didengarkan saja sudah cukup untuk membuat langkah yang berat terasa lebih ringan. Malam semakin pekat, tapi tidak menakutkan. Rania menutup buku catatannya. Halaman yang berat itu akhirnya ia lewati, walau perlahan. Sebagai penulis, aku melihat bagaimana rasa sakit itu tidak hilang, tapi berubah bentuk menjadi pelajaran, bukan beban. Rania mengangkat wajahnya ke langit. Ia tidak berkata banyak, cukup satu kalimat pendek yang menandai awal yang baru. Besok, aku mulai lagi. Dan terkadang, keberanian memang hanya butuh 3 kata itu.